Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi dengan NIM 22101162100023. Di sini saya akan menerangkan materi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, karakteristik perkembangan individu. Materi pembahasannya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Konsep pertumbuhan dan perkembangan, karakteristik individu, perbedaan karakteristik individu, serta hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis yang dihasilkan dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar ukuran sebagai wujud dari pertambahannya sel organ yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolisme seperti pertumbuhan pada bayi sampai dewasa. Selanjutnya, Perkembangan adalah perubahan yang berkelanjutan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati, tidak dapat diulang. Pada dasarnya, perkembangan merujuk pada perubahan fungsi fisik, sedangkan perubahan psikis keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan emosional, sosial, dan moral. Contohnya, anak yang berusia baru 5 bulan hanya dapat tengkurap, kemudian setelah kira-kira 9 bulan baru dapat berdiri sendiri dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Setelah berumur 10 bulan baru dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu dia dapat berlari, maka proses perubahan tersebut dinamakan perkembangan. Selanjutnya saya akan membahas aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, di mana proses terjadi sejak anak dalam kandungan hingga dewasa. 2. Kecerdasan. Kecerdasan berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf dan fungsi otak. Kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak. 3. Emosional. Emosional merupakan perasaan yang ditujukan kepada seseorang atau suatu hal ditandai dengan perubahan biologis. Ada 4 macam emosi dasar pada manusia, yaitu marah, senang, takut, dan sedih. 4. Sosial. Setiap manusia memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan individu lainnya. Akhirnya individu mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. 5. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi sebagai tanda gerak dan suara, menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. 6. Bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan yang dimiliki dalam beberapa individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. 7. Sikap dan nilai moral. Sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rama Arsy Acilbona dengan NIM 22101163100015 akan menyampaikan materi yang disampaikan teman saya sebelumnya. Prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. 1. Proses yang teratur dan berurutan. 2. Pola yang sama, konsisten. 3. Variasi waktu muncul, lama, dan efek dari tiap tahapan tumbuh kembang. 4. Mempunyai ciri khas. 5. Seumur hidup dan meliputi segala aspek. 6. Diferensiasi atau perbedaan. 7. Hal yang unik setiap individu cenderung mencapai potensi maksimum. 8. Perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan sejajar atau berkolerasi dengan aspek lainnya. 9. Perkembangan terjadi dalam tempo yang berlainan. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran. Di dalam aspek fisik ini terjadi perubahan tinggi dan berat badan serta organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendaharaan kata dan matangnya kemampuan
berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Dilihat dari sudut fisik, terjadi perubahan operasional antara kepala anggota badan dan anggota gerak, sedangkan pada aspek psikis terjadi perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realita, dan perubahan perhatiannya dari yang berdirinya sendiri perlahan beralih kepada orang lain, khususnya teman sebaya. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama. Di dalam aspek fisik yaitu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak, sedangkan untuk psikis yaitu lenyapnya masa mengoceh, bentuk gerak-gerik seperti merangkak, dan perilaku impulsif atau melakukan sesuatu sebelum berpikir. Dan yang keempat, munculnya tanda-tanda baru. Dalam aspek fisik yaitu tumbuh dan pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer, menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder, membesarnya pinggul dan buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis pada dan perubahan suara pada pria. Sedangkan pada aspek psikis yaitu berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, persamaan pertumbuhan dan perkembangan. Keduanya merupakan perubahan progresif, maksudnya berjalan selalu bersamaan dan bersifat maju, meningkat, dan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan sifat perubahan pada pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan pada perkembangan perubahan bersifat kualitatif fungsional. Perubahan kuantitatif merupakan perubahan dalam angka atau jumlah, seperti tinggi, berat, kosakata, dan sedangkan perubahan kualitatif merupakan perubahan dalam jenis, struktur, dan atau organisasi. Singkatnya, aspek yang berubah pada pertumbuhan adalah aspek fisik saja, sedangkan perkembangan aspek yang berubah adalah aspek fisik dan psikis. Hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perkembangan tidak terpisahkan dari pertumbuhan. Kedua, perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses pertumbuhan. Dan yang ketiga, perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Perkenalkan, nama saya Nur Halisah dengan NIM 2210116121200001. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian individu, karakteristik individu, dan perbedaan individu. Yang pertama, pengertian individu. Individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, di mana di dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi perseorangan yang bebas atau tidak terikat dengan yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Yang kedua, karakteristik individu. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan adalah karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor biologis cenderung bersifat tetap, sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikologis lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang terakhir, perbedaan individu. Psikologi diferensial adalah cabang psikolog yang memberikan perhatian besar terhadap penelitian tentang perbedaan antar individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai personal atau perseorangan. Sebagai perseorangan, individu memiliki karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan makhluk lain. Secara umum, perbedaan individu terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan jasmaniah dan perbedaan aspek mental. Perbedaan dalam aspek jasmaniah seperti bentuk, tinggi, besar, kekuatan, dan sebagainya. Sedangkan perbedaan dalam aspek mental seperti mental, kecerdasan, temperamen, emosi, ingatan, minat, bakat, dan sebagainya. Saya Fitria Maesari dengan NIM 221011622003. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Saya akan membahas tentang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Bagi setiap makhluk hidup, sejak kelahirannya dan dalam menjalani kehidupan seterusnya, terdapat dasar-dasar dan pola-pola yang berlaku khusus, sehubungan dengan sifat-sifat individualnya.
Pola-pola ini mempunyai arti yang universal, yang bisa berlaku di mana-mana. Pola kehidupan yang dimaksud bisa dipergunakan sebagai patokan untuk mengenal ciri perkembangan individu. Misalnya orang di Arab, di Cina, di Afrika, dan di Indonesia mempunyai lingkungan dan latar belakang kebudayaan bangsa yang mempengaruhi pola pertumbuhan bangsa itu sendiri. Dengan demikian, akan terjadi atau terbentuk karakteristik yang menjadi pola khusus bangsa yang bersangkutan. Di antara pola-pola tersebut, bahkan di antara pribadi dan pribadi lainnya juga terdapat perbedaan-perbedaan tertentu. Perbedaan tersebut akan lebih jelas apabila jika dibandingkan secara keseluruhan oleh bangsa-bangsa tersebut. Perbedaan, persamaan, dan perbedaan itulah diperoleh kecenderungan-kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan yang selanjutnya dinamakan dengan hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan antara lain: 1. Hukum cephalocodal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian kepala tumbuh lebih dulu daripada bagian yang lain. Hal ini terlihat pada pertumbuhan pranatal, yaitu pada janin. Seorang bayi yang baru dilahirkan mempunyai bagian-bagian dan alat pada kepala yang lebih matang daripada bagian-bagian tubuh lainnya. Bayi menggunakan mulut dan matanya lebih cepat daripada anggota badan lainnya. Pada masa perkembangan pranatal, neonatal maupun anak-anak, proporsi bagian kepala dan rangka batang tubuhnya mula-mula kecil dan makin lama perbandingan ini makin besar. Hukum yang kedua yaitu hukum proksimodistal. Hukum proksimodistal adalah hukum yang berlaku pada perubahan fisik, dan menurut hukum ini, perubahan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang lainnya. Dilihat dari sudut biologis, sudut anatomis, dan sudut ilmiah faal, masih banyak lagi ketentuan yang berhubungan dengan pertumbuhan, struktur dan fungsi, serta kefaalan anggota tubuh. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi perkembangan yang dimulai dari hal-hal umum. Yang ketiga yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahap perkembangan berlangsung secara terus-menerus dalam tempo perkembangan yang relatif secara berurutan. Setiap perkembangan tidak berlangsung secara melompat-lompat, akan tetapi mengikuti irama dan tempo tertentu, sehingga sesuai dengan kekuatan dalam diri anak. Perkembangan berlangsung dalam tahap-tahap. Dalam perkembangan dibagi ke dalam masa tertentu. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri yang berbeda. Apabila seseorang sudah mencapai suatu tahap ke dalam perkembangannya, maka bisa saja ia masih memperlihatkan ciri-ciri tahap sebelumnya. Contoh penahapan dalam perkembangan manusia antara lain sebelum lahir, jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua 65 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imiranesya Imani dengan NIM 22101163200006. Di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi yang sudah ditampilkan. Kesimpulannya adalah manusia senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan fisiologis yang terjadi saat anak kecil menjadi dewasa dari waktu ke waktu, dan kita telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak kita masih dalam kandungan. Karena semua proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi dalam ritme yang teratur. Hukum pertumbuhan dan perkembangan dapat dipastikan sedikit demi sedikit sebagai masa kanak-kanak terakhir berlangsung dari usia 6 sampai sekitar usia 11 atau 12 tahun. Sekian dari kelompok kami.
dari kesimpulannya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.